Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Reynaldi dengan NIM 2105 1214030 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2021B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto. Pertama-tama yaitu pengertian dari standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA strip 568A dan TIA atau EIA strip 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya yaitu OSI layer versus TCP layer atau TCP/IP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan pengertian dari TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, prestation layer, dan application layer. Sedangkan pada TCP/IP atau TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada setiap layernya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara OSI layer dan TCP layer. Perbedaan yang pertama yaitu dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP layer atau TCP/IP hanya memiliki 4 buah layer. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu semua standar layer yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Kemudian pada perbedaan yang ketiga yaitu TCP layer atau TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana. Di sini yang dimaksud sederhana karena hanya memiliki 4 layer dibandingkan OSI layer yang memiliki 7 layer. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI layer. Kemudian pada perbedaan yang keempat yaitu OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP layer mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Pada perkembangannya, OSI layer sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer yang berkembang dengan baik karena dia hanya memiliki sedikit layer, yaitu 4 layer. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI.
Kemudian yang keempat yaitu protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama yaitu application layer. Application layer ini berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Application layer mengacu kepada application protokol seperti yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www atau www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kemudian selanjutnya yaitu adalah FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian yang ketiga adalah POP3 atau Post of Protocol. Post of Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengkonversi data, mengenkripsi data, serta mengkompresi data sehingga dapat dikenal oleh penerima. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah Telnet. Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Kemudian yang kedua adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini merupakan salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan yang terakhir adalah Simple Network Management Protocol atau SNMP. SNMP merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya yaitu Session Layer. Session Layer ini berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya, serta ketika seluruh data telah terkirim. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah NetBIOS. NetBIOS ini berfungsi sebagai penyiaran pesan yang maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua adalah NetBIU, BUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang berfungsi sama seperti NetBIOS, hanya saja sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Kemudian yang keempat adalah Transport Layer. Transport Layer ini berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan pada layer ini yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. TCP ini merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian yang kedua adalah UDP atau User Datagram Protocol. User Datagram Protocol ini merupakan protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Pada pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perbedaan di antara TCP dan UDP pada transport layer ini. Layer yang kelima yaitu network layer. Network layer ini berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan pada network layer yaitu IP atau Internet Working Protocol, yang mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data
di dalam paket yang disebut datagram. Kemudian yang kedua adalah ARP atau Address Resolution Protocol. ARP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. RARP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian layer yang keenam yaitu data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menambahkan MAC address pada setiap paket. Macam-macam protokol aplikasi yang digunakan pada layer ini yaitu PPP atau Point to Point Protocol, kemudian SLIP atau Serial Line Internet Protocol. SLIP atau Serial Line Internet Protocol ini merupakan protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian selanjutnya yaitu Physical Layer. Physical Layer berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Physical Layer tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Kemudian pembahasan yang terakhir yang seperti tadi sudah saya katakan yaitu pembahasan tentang perbedaan TCP dan UDP. TCP merupakan Transmission Control Protocol dan UDP merupakan User Datagram Protocol. Keduanya merupakan protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. Perbedaan dari TCP dan UDP ada 6. Yang pertama yaitu TCP merupakan protokol paling umum yang digunakan di internet karena dianggap lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan dari keduanya adalah penggunaan koneksi, di mana apabila TCP menggunakan koneksi, maka UDP justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, UDP dapat juga meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di suatu tempat. Perbedaan yang keempat yaitu TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. Sedangkan UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat seperti game, streaming, dan VoIP. Sifat UDP yang near sesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Kemudian perbedaan yang kelima adalah untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat dibandingkan UDP. Dan perbedaan yang terakhir adalah data yang diterima dengan protokol TCP lebih terjamin karena memiliki nomor urut yang akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan sedangkan UDP tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat dari TCP. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.